Halo, selamat datang di channel Tommy Ramboza. Jadi teman-teman, hari ini seneng banget ya, konsol pesanan saya itu udah datang. Ini PS5 teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah lihat di channel YouTube lain ya, yang bahas tentang unboxing ini. Tapi kali ini kita nggak fokus di unboxingnya, tapi fokus di review dan pembahasan secara detail tentang konsol ini teman-teman. Oke, konsol ini masih terbilang langka dan harganya pun masih bisa dibilang tinggi ya teman-teman, atau bisa dibilang 2 kali lipat dari harga yang resmi diumumkan Sony ya. Dan konsol ini sebenarnya resmi dijual Indonesia itu kira-kira bulan Januari atau Februari teman-teman. Jadi saya tetap ngambil duluan dikarenakan saya juga punya toko PS, dan yang kedua tentu saya harus kuasain keseluruhan dari konsol ini. Yang ketiga karena memang saya hobi game dan saya suka barang-barang yang hype seperti ini. Jadi saya beli satu buat saya pakai di rumah, dan nanti juga bakal saya taruh toko di KD Game Store Jambi buat demo. Jadi teman-teman yang berada di Jambi silahkan coba konsol ini nanti di KDW sekitar Desember di awal bulan teman-teman. Jadi kalian bisa coba pertama kali di KDW ya, dan bisa PO juga untuk mendapatkan konsol ini di bulan Januari yang resmi rilis nantinya. Oke, kita di sini nggak fokus bahas unboxingnya, tapi kita fokus bahas detail review dan fungsi-fungsi dari konsol terbaru ini teman-teman ya. Kalau dusnya sendiri ini saya lihat ini regionnya Eropa teman-teman ya. Jadi saya pesan ini, saya pesan headset juga ada, dan saya ada pesan stick juga 3 ini teman-teman ya. Itu sticknya kalau yang terbaru ini disebut dengan DualSense ya, jadi nggak DualShock lagi, dengan beberapa fitur yang sangat banyak teman-teman seperti ini. Oke, yang pertama itu ada haptic feedback, adaptive trigger, dan built-in microphone, signal to comfort. Ada juga remote ya, jadi Sony juga menyediakan remote itu dijual terpisah seperti ini. Nah, ini nanti kita bahas ya, remote. Terus ada headset, terus ada kamera, itu juga belum datang teman-teman. Nanti juga bakal datang ke KDW dan bakal kita bahas. Di sini saya nggak unboxing buka, tapi memang sudah saya buka dan sudah saya setup PS5-nya. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, mungkin kalian udah pernah lihat di channel YouTube lain. Kalau untuk body build-nya lumayan bagus teman-teman ya. Di bagian dalam itu ada seperti cetakan press di sini ya, seperti logo segitiga kotak bulat teman-teman di sini. Nah, mungkin kalian udah pernah lihat detail ya di bagian dalam ini. Itu cukup baik banget dan beratnya cukup berat teman-teman. Kira-kira lebih berat daripada PS4 Pro ya. Di sini juga ada sign atau signature logo PS di sini bagian dalam. Dan di bagian belakang ini teman-teman, yang pertama ini ada lock ya, anti thief atau untuk kunci supaya dia barangnya aman teman-teman. Kalau taruh di rumah ada anti thiefnya di sini. Dan di sini ada power cable. Power cable-nya sama seperti PS4 Slim, bukan yang Pro. Terus ada HDMI. HDMI-nya itu seri 2.0 ya. Untuk support HDR 4K dan 8K teman-teman. Dan di sini ada USB 3.0 atau 3.0. Nah, di sini ada 2 teman-teman. Dan di sini untuk hard disk ya. Jadi ini disediakan untuk kalian jika pengen nambahin hard disk yang lebih besar ya untuk nyimpan game. Kalian bisa pasang 2 hard disk di belakang konsol ini teman-teman, seperti itu. Oke, terus yang berikutnya di bagian ini kebetulan yang di disc edition teman-teman. Jadi PS4 itu ada 2 macam. Yang pertama digital edition dan disc edition. Jadi kalau disc edition dia ada tempat kasetnya. Kalau yang digital itu nggak ada, kalian via download aja. Sama seperti Xbox S dan Xbox X seperti itu. Series X maksudnya. Oke, di bagian depan tuh ada tombol power. Di bagian bawah ini power ya. Terus di bagian sininya ada eject button, dan di sini ada colokan untuk stick kalian pertama kali konekin ya. Di sini ada micro type C SSD teman-teman. Nah, banyak yang nggak tahu ini fungsinya apa. Ini adalah buat kalian taruh hard disk di bagian depan. Ada kode SS di situ. Jadi itu adalah super speed SSD teman-teman. Mungkin kalian masih banyak yang belum tahu bahwa ada hard disk yang bisa menggunakan USB tipis Type C seperti itu teman-teman.
Nah, jadi SSD-nya itu seperti ini teman-teman. Ini kecil. Nah, seperti ini Samsung ya. Dia menggunakan Type-C. Ini adalah SSD teman-teman. SSD ya bisa dibilang teknologi terbaru sih. Jadi ini kecepatannya luar biasa. Dan SSD ukurannya pun sangat kecil seperti ini teman-teman. Portable SSD. Oke, nanti kalian bisa colokin sini. Untuk penyimpanan tambahan ya. Pakai micro SSD teman-teman. Mungkin kalian masih jarang lihat yang ini. Itu sedikit review dari konsolnya teman-teman ya. Sticknya sendiri itu seperti ini teman-teman. Ini saya udah open ya. Jadi di sini ada getar haptic feedback, yang mana kalian kalau misalnya melewati rumput, air, itu terasa banget beda. Dan terasa bener-bener kalau kita nyebur ke air tuh bener-bener terasa getarnya juga bener-bener luar biasa di stick yang ini teman-teman ya. Makanya harganya lumayan tinggi. Terus di bawah itu ada reset button di sebelah Sony VR ini. Reset ini semisalnya kalian konekin stick ini ke Android atau iOS, terus kalian mau konekin ke PS, kadang kan bermasalah, jadi kalian mesti reset dulu, lalu konekin ke PS kembali menggunakan kabel seperti itu, atau sebaliknya. Oke, di sini ada tombol create, jadi nggak ada tombol share lagi. Di sini ada tombol create. Itu fungsinya sama seperti share di PS4. Kalian bisa create atau record atau stream ya. Pokoknya ini fungsi tombolnya satu. Dan di bagian kanan ini ada tombol seperti tombol option. Option ini berfungsi untuk sama seperti di PS4, atau klik kanan di komputer ya, atau di Android itu sama dengan option teman-teman. Oke, untuk sticknya sendiri sama stick PS4 itu ada sedikit berbeda ya, karena stick PS4 masih belum pas di tangan. Kalau stick PS5 itu benar-benar udah didesain nyaman banget dan sesuai dengan tangan kalian teman-teman. Jadi ininya itu bagian bodinya itu benar-benar nyatu dengan tangan kita, beda sama stick PS4 ya. Masih ada lekuk, masih ada kosongnya di tangan bagian sini, celah. Kalau ini benar-benar didesain pas banget di tangan teman-teman. Dan juga di bagian touchpadnya itu ada peningkatan sensitivitas, jadi lebih sensitif dibanding stick yang PS4 ya. Oke, di sini juga ada built-in speaker ya, untuk beberapa game speaker. Dan sini ada PS buttonnya nggak bulat lagi, teman-teman bisa lihat di sini tombolnya itu lambang PS-nya yang timbul teman-teman, itu bisa ditekan. Dan di bagian bawahnya itu ada tombol warna bening. Ini adalah tombol untuk mute mic ya. Jadi di sini ada tombol, ada mic-nya di bawah, teman-teman. Jadi mic ini fungsinya kalau kalian mau main game, pengen speak control, atau kalian pengen ngomong sama teman, bisa pakai mic yang di stick. Jadi kalau kalian lagi nggak pengen ngomong atau biar nggak berisik, kalian bisa matikan, tekan ini mute, tek. Atau kalian lagi nelpon, kalian tekan mute sebentar, tek. Nanti ada lampu oranye hidup, dan itu pertanda bahwa sticknya sedang di mute seperti itu. Oke, kalau untuk analognya masih terlihat sama dengan PS4 ya, build-nya. Hanya saja di sini teman-teman terasanya lebih apa ya, lebih kesat di tangan, dan rubbernya juga bagus, sangat bagus ya yang kali ini ya. Oke, di bawahnya seperti biasa ada jack untuk mikrofon dan extension. Oke, kalau untuk headsetnya kita belum bisa review karena headset dan kameranya belum datang, masih di jalan. Oke, kalau untuk game teman-teman, gamenya itu masih belum banyak ya, masih ada Spider-Man, Miles Morales, dan Godfall. Ini sudah ada, dan di sini Assassin's Creed Valhalla udah ada, kita bisa tes nanti. Dan juga ada kaset Dirt 5 teman-teman. Jadi Dirt 5 itu kasetnya kaset PS4. Jadi saya sempat bingung kemarin pas tanya ke sellernya, kok yang dikirimin kaset Dirt 5 itu kaset PS4, sedangkan saya pesan kaset PS5. Dan ternyata kaset Dirt 5 PS4 itu di bawahnya ada tulisan upgrade PS5 teman-teman, tulisan di bawahnya kalau nggak salah ya, atau update to PS5. Jadi kalian bisa masukin kaset PS4 tersebut ke PS5 dan proses upgrade. Jadi gamenya bisa dimainin di PS5 walaupun kasetnya itu di atasnya lambangnya PS4 seperti itu. Oke, kalau masalah untuk remote seperti ini ya teman-teman ya, ini adalah remote-nya. Nah, di remote ini ada tombol sama seperti Android TV atau Android Box. Mungkin kita udah pernah bahas di channel ini sebelumnya. Di sini ada shortcut masuk ke menu Disney Plus, Netflix, YouTube, dan Spotify ya. Yang ini teman-teman ya. Ada tombol-tombolnya. Dan ada lambang PS juga teman-teman. Jadi kalian kalau lagi malas pegang stick, ya kan,
pengen muter musik, tekan aja Spotify seperti ini, klik langsung masuk. Pengen buka YouTube langsung klik. Jadi dia seolah-olah jadi remote Android TV, PS-nya seperti Android TV. Tapi ini sebenarnya fiturnya nggak terlalu penting, apalagi kalau kalian TV-nya udah 4K dan Smart TV teman-teman ya. Nah, untuk PS5 sendiri itu sebenarnya teman-teman disaranin atau di recommended kalian gunakan Smart TV yang 4K atau 8K teman-teman ya. Tapi kalau di 4K dia bisa di 120 fps, tapi itu kita belum tes, nanti kita tes. Dan untuk yang 8K nya sendiri itu dia mungkin di 60 fps teman-teman. So tetap worth di 4K sementara, karena TV 8K itu masih bisa dibilang mahal ya, dan PS nya mahal tambah TV nya mahal, itu hanya Sultan aja yang bisa beli teman-teman. Oke, untuk sticknya udah, ini udah kita buka juga teman-teman ya. Ini saya beli banyak agar nanti kalau ada teman-teman main ke rumah, kita bisa main berempat atau bertiga, seperti itu tujuannya. Memang seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja tes dan kalian bisa lihat. Saya juga bakal jelasin menu dalam konsol PS5 dan fungsinya masing-masing teman-teman. Nanti kita juga bakal tes di TV 4K dan gimana hasil gambarnya. Oke, kalau begitu mari kita coba hidupin PS5 nya sekarang. Yuk. Oke, sekarang kita udah hidupin PS5 nya dan kita coba tes play ya. Tekan tambang PS di sticknya. Oke teman-teman, sini langsung masuk ke user saya ya teman-teman, karena saya udah download beberapa game semalaman ya, udah saya update. Jadi kita langsung tes aja, mainin. Password. Oke, ini adalah menu interface awal ya. Jadi di PS5 ini dia terbagi dua. Yang pertama dia sebagai games dan yang kedua sebagai media. Oke, di bagian menu games itu teman-teman, yang paling kiri itu seperti biasa ada PlayStation Store ya. Ada di sini menu-menu tampilan seperti ini teman-teman ya. Karena gamenya juga baru beberapa yang rilis dan itu masih terbatas ya teman-teman. Untuk kaset Spider-Man-nya belum datang, Call of Duty belum datang, masih OTW, ini masih belum datang juga. Kalau ini kita bisa download gratis. Oke. Terus di bagian sini teman-teman, dia ada pilihan PS5 games. Kita bisa lihat PS5 game yang sudah rilis sampai hari ini. Kalian bisa lihat ya. Ini satu Deadloop, ada ini ya teman-teman ya. Dan ini gamenya sudah bisa kita beli belum ya? Rasanya sudah. Oh, udah bisa teman-teman. Dan ada lihat tanggal rilisnya 26 bulan 11 2020. Artinya sudah bisa di-download. Jadi gamenya itu belum banyak ya. Kalau game-game yang seperti ini, Man Eater saya kurang tertarik. Saya sukanya seperti Call of Duty, ada Demon's Souls mungkin. Tapi tetap aja saya selalu pengennya beli kaset ketimbang download seperti teman-teman, karena kaset itu barangnya nampak, bisa di display di belakang dan kita bisa jual lagi juga seperti teman-teman. Oke, ini sebagian juga ada game PS5 yang sudah PS4 yang sudah dibikin kompatibel dengan PS5 teman-teman ya. Jadi gambarnya mungkin juga di enhance. Nah, ini udah bisa kita download ya sebagai game PS5 juga. Terus selain itu teman-teman, di menu PS4 gamenya teman-teman bisa main game PS4 di sini digital ya. Jadi semua game PS4 ada di sini teman-teman. Sama seperti PS4 bisa main game PS3. Jadi ini adalah game-game PS4 yang bisa kita mainin di PS5 via download, dan harganya pun ya banyak potong-potongannya teman-teman. Nggak begitu mahal ya. Kalian bisa lihat seperti apa tadi. Ya ada deh sini. Jadi saya memilih untuk jualin PS4 saya dan saya ambil PS5 untuk main, karena saya juga bisa main PS4 di sini teman-teman. Kalau masalah untuk kaset, PS4 saya masukin ke sini, besok kita coba apakah bisa atau enggak. Tapi ada game Dirt 5 ya yang lambangnya PS4 di atas, dia bisa dimainin PS4 dan bisa main PS5 kasetnya. Nah, besok kita bakal kasih penjelasan tentang itu. Ada juga game free to play ya. Ini adalah free to play yang bisa kalian mainin, tapi itu kebanyakan game PS4 teman-teman. Ada juga game VR, yang mana VR-nya juga saya belum ketemu link untuk purchase-nya ya, VR. Oke, di sini juga ada beberapa game yang bakal rilis beberapa waktu ke depan ya. Horizon belum tahu waktunya, Gran Turismo sepertinya udah ada ya. Oh belum, masih coming soon.
Nah, ini beberapa game yang belum rilis. Saya ngincarnya cuma satu teman-teman di PS5. Ini Resident Evil Village. Nah, ini kayaknya wajib teman-teman. Tapi dia rilisnya di tahun 2021. Terus ada juga Ghostwire, saya kurang suka. Ini paling ya RPG seperti ini saya suka. Oke. Project Athia ya, oke. Terus ada lagi ini ya, wajib karena saya penyuka Harry Potter, dan ini sepertinya memang game yang di Hogwarts ya. Sepertinya gamenya juga Harry Potter ya, teman-teman. Dan ini ada tulisan Warface Introduce the Harry Potter book. Jadi memang benar-benar game seperti Harry Potter ini teman-teman ya. Mungkin ceritanya yang berbeda sedikit. Oke, sisanya kita tunggu aja. Dia belum rilis teman-teman ya. Terus di sini ada subscription. Oke, subscription ini ada dua ya. Seperti biasa ada PlayStation Plus yang mana kalian bisa dapat 2 game gratis setiap bulannya. Tapi kalau di PS5 mungkin bukan game PS5 yang gratisnya, tapi game PS4 yang dikasih gratis yang digital per bulan. Oke, untuk PlayStation Now ya, PlayStation Now itu sendiri sama seperti pada PS4 ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mainin game PS3, PS2 juga, sama PS1 mungkin ya di PS5 kalian. Jadi memang benar dia PS5 ini backward compatibility. Dia bisa mainin game-game konsol terdahulunya teman-teman. Contoh ya, ada apa ya? Saya ada lihat Harvest Moon sepertinya. Iya, mana ini? Kita coba browse. Nah, ini mana ya? Tadi saya ada lihat kalau nggak salah. Nah, betul kan? Dia bisa mainin game PS4 di sini, PS3, PS2. Ternyata batas PS2, teman-teman. PS2 ini ada Harvest Moon di dalam. Tuh, kalian bisa mainin game Harvest Moon ya. Jadi kita nggak perlu punya PS2. Ini saya bisa mainin Earth Delight ini. Siren satu lagi. Ini game yang pernah saya mainin waktu itu. Ya, saya pernah mainin game Siren waktu itu ya. Memang serem dan angker gamenya teman-teman. Jadi nggak berani main sendiri kalau ini. Sama Harvest Moon ada, Rogue Galaxy ada teman-teman ya. Oke, jadi ini game PS2 yang diremaster untuk PS4. Tapi kita mainin PS5 bisa seperti itu. PS3 pun sama. Itu fitur-fitur yang tersedia ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian masukin kaset dia munculnya di sebelah Explore. Explore ini sebenarnya sama dengan What's New atau berita-berita terbaru tentang apa yang bakal ada ke depan, video-video. Ini ada info-info di sini semua teman-teman ya. Oke, terus di bagian sininya ada Astro Playroom. Oke, jadi Astro Playroom ini adalah game yang dikasih Sony gratis ya. Dan ini seperti yang PS4 dulu, dia menjelaskan fungsi dari stick, fitur-fitur terbaru di PS5-nya, dan apa aja sih yang ada di dalam ini. Misalnya ada CPU-nya, ada GPU-nya, ada cooler-nya dan lain. Hard disk juga ada. Nanti di dalam kita bakal coba sebentar isi dari fitur-fitur ini. Oke, terus di sebelahnya ada media galeri ya. Ini seperti misal teman-teman lagi main dapat trofi, terus kalian rekam taruh di sini dia screenshotnya. Terus ada album foto-foto, video hasil rekaman kalian masuk di sini teman-teman ya. Itu bisa kalian dapetin dengan memencet tombol share saat kalian bermain game ya. Tombolnya yang di sebelah kiri seperti itu. Oke, terus yang lainnya. Di sini ada remote play yang artinya kalian bisa mainin PS5 ini di PC ya, terus mainnya di Mac sama Android sama iOS. Nah, jadi kalau untuk mainin remote play PS5-nya nanti kita bakal ajarin di video-video berikutnya seperti itu. Yang jelas dia ada ngasih link di bawah itu ya, remote play DL PlayStation Remote Play. Nanti kita bakal demoin cara maininnya. Oke, terus ini adalah kaset-kaset yang sudah pernah saya masukin dan install di dalam PS4. Jadi kalaupun ada digital download nanti, gamenya juga bakal muncul di sebelah-sebelah sini teman-teman. Atau dia bakal masuk ke sini teman-teman. Ini adalah game library, ini sama yang seperti PS4, yang mana saya udah punya dulunya, udah saya download, udah saya beli di PS4, masuk ke sini. Dan ini juga bisa kita main di PS5-nya teman-teman. Jadi itu asiknya. Kalian bisa mainin di PS5. Tanpa harus pakai PS4 kalian lagi. Oke, ini yang sudah terinstall sama seperti PS4 ya. Ini yang game-game bonus dari PSN Plus. Oke,
Ini PlayStation Now. Kita belum berlangganan. Oke, terus di media biasanya kita lebih nyaman digunakan remote ya. Nah, di sini teman-teman itu ada menu juga kurang lebih sama ya, ada TV dan video. Kalian bisa download ya atau mau nonton, ada semua di sana. Di sini juga ada My Videos. Oke, sorry, DCP-nya saya matiin dikarenakan kita pakai capture card ya, Razer dia minta DCP-nya dimatiin. Oke, ini ada Peacock ya, ada Spotify, ada Tubi, ada Twitch, ada YouTube, Netflix dan lain-lain teman-teman. Kalian bisa cek di app library atau kalian pengen ambil lagi menu-menunya ada di sini. Ya. Nah, kalian bisa download teman-teman. Ini belum saya download semua. Oke, terus untuk fitur ya, fitur setting ya, di setting teman-teman ya. Kalau di profile kita klik ini cuman ada menu seperti ini, bisa lihat trofi yang kita udah dapat. Sorry belum dapat yang platinum karena saya memang bukan trophy hunter ya. Beda sama si Doni ya, si Doni Jarum sama Don Muse sama satu lagi si Mama Onion itu memang bener-bener kejar platinum trophy ya. Kalau saya enggak sih, cuman nikmatin cerita doang. Beda sama mereka. Oke, ini ada profile preview dan di sini ada setting teman. Di sini ada menu search, jangan lupa ya. Ini kalian bisa cari misalnya aplikasi apa, movies atau TV biar cepet. Atau kalian mau cari game cepet di sini ketik aja, nanti muncul gamenya tinggal buka seperti itu. Atau mau download atau mau beli PlayStation Store bisa lewat sini. Terus di menu setting sendiri saya sedikit kasih penjelasan ya. Ini seperti biasa user guide, panduan pengguna dari PS5. Selain ada bukunya ya, itu kalian bisa cek di sini. Terus ada accessibility ya, ini untuk kalian jika matanya bermasalah sama color correction. Ini samalah settingan seperti Android teman-teman. Kontras ya, jika kalian terlalu sakit matanya atau motion sick kalian matiin aja nih. Motionnya dikurangin, jangan terlalu ini, nanti mual teman-teman. Oke, terus ini screen reader ya seperti biasa. Ini ada controller, jadi kalian nggak perlu bikin atau nggak perlu pakai CP lagi buat ngubah PS5 ini custom buttonnya. Sudah disediain Sony di accessibility. Jadi semisal nih kalian punya PS5 regionnya Eropa, kan pakai X oke-nya. Kalian mau ubah ke bullet bisa di sini controller custom button assignment. Nah ini kalian enable customize ya. Jadi ini oh sorry, ini saya udah di on kan ya. Oke, customize button assignment. Nah sini teman-teman, kita bisa ubah kok. Misalnya saya reset dulu. Nah sekarang kan oke-nya itu adalah X ya. Saya mau ubah X ini ganti ke O lingkaran. Saya biasanya pakai O karena saya biasa pakai barang Jepang. Oke, seperti ini bisa teman-teman. Kalau udah apply, udah ini oke-nya itu bulat teman-teman. Tuh, udah berubah. Sama tombol-tombol yang lain pengen kalian ganti bisa. Terus kalian bisa ngubah analog kiri dan ke kanan. Jadi analog kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Ini biasanya digunain di game-game seperti simulator pesawat atau S-Combat seperti teman-teman. Oke, tapi saya nggak suka seperti ini. Biarkan default, biar terbiasa. Oke, untuk di sini ada controller ya. Ini vibration intensity. Ini kalian biarkan strong nggak apa-apa. Oke, tapi saat kalian menggunakan mikrofon dari sini ya atau headset, otomatis yang kalian ubah ke strong ini berfungsi. Tapi kalau kalian pakai mic dari sticknya, otomatis ini getarnya itu jadi weak. Kenapa? Karena kalau terlalu kencang masuk ke mikrofonnya terdengar getar dari stick ini ke dalam mic. Jadi teman-teman kalian dengar getarnya itu kurang enak. Ini trigger efek dari haptic feedbacknya. Oke, terus di sini ya teman-teman ya. Ini caption di dalam game biasa munculin. Ini chat transcription. Kalau kalian ada chat teman, nanti dia ada voice ya seperti suara. Suara itu ada suara cowok atau laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada teman kalian ngetik chat ke kalian, dia masuknya nanti bisa bentuk suara, bukan bentuk chat ya. Di network seperti biasa, kalian bisa setting untuk internetnya. Saya sedikit kasih penjelasan buat kalian yang sering dapat MTU-nya atau NAT-nya 2 atau 3 atau restrict ya atau terkunci. Itu kan biasanya susah buat ngakses PlayStation Network. Caranya itu teman-teman, kalian bikin aja static IP-nya itu
dari automatic ganti ke static IP-nya. Kalian bikin misalnya default routernya itu ujungnya 192.168.1.1, maka kalian bikin IP PS5-nya itu adalah 192.168.1.55. Kalau dia 101 berarti 100.55 seperti itu. DNS-nya bikin 8.8.8.4 kali. Terus yang DNS keduanya 8.8.4.4 seperti itu. Oke, di sini seperti biasa fitur user account ya, saya nggak bakal buka karena ada privacy di sana. Terus ini adalah family and parental controlnya seperti biasa. Ini berfungsi untuk membatasin kalau ada anak-anak kalian main gamenya game mana aja yang nggak bisa dibuka. Game ada konten dewasa itu kita kunci bisa, atau untuk fitur dari film-film yang ada di media tadi kalian batasin untuk anak kalian juga bisa di sini teman-teman. Itu pembatasan. Untuk size thumb seperti biasa sama aja teman-teman, ini nggak ada beda ya. Untuk update otomatis itunya juga bisa. Nah ini enable HDCP-nya ini di on kan ya kalau kalian ingin gunakan TV-nya fitur media. Tapi disable jika kalian ingin menggunakan Elgato atau Razer Ripsa atau Katsucard, ini harus mati teman-teman. Biasanya itu bermasalah kalau ini di on kan seperti itu. Oke, ini ada bahasa ya, time, remote server, remote play. Oke, untuk connect device-nya ini waktu berapa lama untuk PS-nya mati teman-teman ya. Ini adalah cokis. Oke, terus di bawahnya teman-teman ada storage seperti biasa, konsol storage-nya. Dan ada extended storage, itulah tadi yang kita bisa gunakan di belakang untuk harddisk 3.0 atau 3.0. Nah itu kalian bisa gunakan harddisk eksternal yang saya tahu untuk PS4 itu mungkin support sampai 4 TB ya kalau yang untuk PS5. Kalau PS4 kurang ingat sih, kayaknya 2 TB supportnya. Oke, kalau kalian pengen gunain harddisk yang di depan, pastikan kalian beli yang micro SSD seperti ini, kecil banget ya. Saya pakai SSD T5 untuk PS5 ini nantinya teman-teman. Ini harganya kalau nggak salah nggak terlalu mahal sih, sekitar 2 jutaan ya. Jadi bisa lah buat kalian pakai untuk PS5, harganya juga terjangkau. Beli yang sekitar 4 TB itu udah lumayan mantap. Dan itu SSD-nya kencang banget teman-teman, jauh daripada SSD yang biasa. Dia menggunakan Type C. Oke, di sini ada sound feature ya. Ini microphone on controller ya. Jadi inilah fungsi tombol yang di bawah ini untuk mute. Kalau kalian tekan dia kuning. Nah, itu untuk mute. Kalau misalnya kalian lagi main ada telepon penting, matikan. Tekan aja tombol yang di bawah stick PS5-nya. Seperti itu. Terus ini ada audio output ya. Kalian misalnya pengen gunakan soundbar, silahkan setting di sini teman-teman ya. Mana ya? Ada di sini. Nah, soundbar atau TV amplifier ya. Biar suaranya tuh lebih mantap, dan nanti kita bisa main sini teman-teman. Channelnya berapa? Pakai 4 channel atau 6 atau Dolby berapa 8 channel gitu, tuh hasil suaranya lebih bagus teman-teman. Oke. Terus ini ada control speaker, mau berapa kencang suara di sini atau itu ganggu kalian, silahkan kecilin teman-teman. Terus sini video output seperti biasa sama aja sih. Oke. HDR-nya jangan di otomatis, biarin aja off biar nggak detect otomatis. Ini nggak bisa karena kita pakai capture card ya, jadi nggak bisa teman-teman. So untuk nanti kita coba di TV 4K buat ngaktifin ini. Jadi nanti saya jelasin, ada beberapa TV ya, TV-nya 4K, pas kalian konekin PS5 itu 4K-nya nggak bisa on. Nah itu berarti bukan TV-nya nggak support, tapi mereka yang kurang paham cara aktivasinya, nanti kita ajarin. Oke, ini untuk adjust display area teman-teman. Kalau misalnya kebesaran ya. Nah, biasanya ini ada di awal PS kalian baru beli, itu ada untuk setting itu teman-teman. Aksesoris seperti biasa, Bluetooth untuk headset dan lain-lain ya. Ini untuk matiin sticknya atau stick keduanya dimatiin dan lain-lain. Ini controller. Ini media remote. Di sini ada keyboard ya. Keyboard itu bisa kalian colok keyboard USB, bisa di belakang juga bisa kok. Ini ada mouse juga. Nah ini kameranya belum datang yang ini sama headsetnya, jadi santai aja. Sini seperti biasa, kalian misalnya pengen hapus save data PS5, silakan di sini dihapus. Ya ini misalnya kalian main game korup dan kalian pengen lanjutin game tersebut nggak mau di continue ya, berarti save datanya korup karena mati lampu pas lagi nge-save.
Di sini ada save data PS4, yang mana game remaster yang PS4 yang bisa dimainin sini tuh save-nya tersimpan di sini. Oke, ini performance ya. Nah, teman-teman, untuk game preset ini adalah beberapa seperti settingan yang mana kalian mau PS5 ini bekerjanya gimana, teman-teman. Ya. Kalau kalian di sini ada preset seperti profile game, seperti di laptop ROG biasanya ada seperti ini. Oke, di difficult ya, kalian pengen main game itu maunya normal easy ya, atau biarin default dari gamenya. Tapi jika kita pengen easy, ya udah pas kita masukin kaset main, nggak perlu setting difficult lagi, dia udah tersetting otomatis seperti itu ke easy misalnya. Terus ini ada performance atau resolution. Nah, kalian pengennya main performance atau resolution. Kalau misalnya kalian fokusin ke resolution, otomatis resolusinya sangat bagus ya. Daya besar dipakai, dayanya pasti besar. Dan performance kadang nggak begitu tinggi. Tapi kalau sini dia modenya performance. Itu biasanya ini settingan dari kartu grafis PS5 ini, teman-teman. Oke, ini adalah settingan first person ya. Ya, ini sepertinya settingan tambahan untuk rekam ya, teman-teman ya. Ya, kemungkinan enggak. Ini settingan seperti itulah di dalam gamenya, teman-teman. Ini adalah subtitle di game. Nah, intinya ini preset seperti profile biar kalian nggak setting lagi subtitlenya mau bahasa apa, mau ini. Nah, kita samakan aja, Pak, sama dengan audio konsol. Terus subtitlenya sama seperti konsol juga, teman-teman, seperti itu. Ini spoiler ya, warningnya juga. Nah, ini adalah game status ya. Oke. Sisanya rasanya udah nggak perlu lagi, notifikasi biasa aja, teman-teman ya. Seperti biasa. Ini untuk broadcast, nanti di next video aja, teman-teman. Kita langsung tes gamenya sekarang. Oke. Teman-teman, ada tombol PS saat ditekan pertama seperti ini, itu bakal muncul shortcut di bawah ya. Jika kalian pengen setting yang ini tombol-tombolnya ya, shortcut ini mau sedikit banyak, itu kalian saat seperti ini tekan aja option. Ya, dia muncul. Saya mau taruh ini atau ini nggak usah di bawah ya. Ya udah, jadi sedikit, teman-teman tuh. Tapi saya maunya lengkap, nggak suka dikit, jadi lebih simpel. Nah, sip, jadi banyak, teman-teman. Ya, ada home, switcher. Switch ini seperti N-Tux ya, sama di HP Android itu N-Tux. Kalian mau buka yang mana? Buka ini, lalu buka ini, ada recent, ada bisa buka 2 app sekaligus, seperti itulah switcher namanya. Oke, atau task manager kalau di Windows. Oke, ini ada notifikasi, Gamebase ini tempat-tempat teman-teman kalian ada di sini. Ini music terhubung sama Spotify ya. Ini broadcast. Broadcast nggak mau dipencet, karena apa? Karena kalian harus main game dulu. Di dalam game tekan tengah sekali, baru kalian klik yang broadcast. Kita bisa broadcast di sini nanti. Accessibility, network, sound, mic ya. Ini mungkin sudah sama seperti yang tadi di atas. Oke, sekarang kita tes main di main game Astro Playroom. Oke, sekarang kita tes main Astro Playroom. Ini adalah game bawaan PS5 buat ngetes ini, buat ngetes apa aja fitur-fitur yang tersedia di PS5 ini. Kecilin dikit deh, soalnya wajah gue itu nggak penting, teman-teman. Oke, ini udah di dalam game ini, teman-teman. Ini bener-bener terasa ya, tuh. Terasa banget si karakter ini jalan, teman-teman. Jadi Sony benar-benar mengembangkan fitur getar yang sedemikian rupa sehingga gerakan sekecil apapun dia bergetar, dan gitu getarannya halus menyesuaikan. Nah, dia kasih tahu nih DualSense ini gimana, katanya kan. Dia ajarin fiturnya apa aja, teman-teman. Ya, adaptive trigger. Nah, percaya atau enggak kalian kalau triggernya ini ya, triggernya ini, teman-teman ya, itu kalau ditekan tuh adaptif, itu maksudnya beda-beda, teman-teman. Ini kalau saya tekan seperti mentok, tapi kayak tuh seperti saya matahin sesuatu loh, teman-teman. Seperti ada batas.
Beda sama trigger yang sebelumnya itu loss aja, cuman untuk kecepatan speed di dalam main game. Nah ini seperti ada yang patah-patah teman-teman. Nah seperti saya benar-benar megang roket seperti itulah, roket apa ya, kembang api teman-teman. Ini analognya, ini touchpadnya sensitif banget, luar biasa, sama seperti touchpad buat ngelukis itu teman-teman. Motion sensor ya. Oke, ini adalah motion dari stick yang benar-benar detail. Jadi luar biasa. Di sini ada mic, kalian bisa ngomong ya. Bisa apa aja di sini pokoknya teman-teman. Sekarang kita masuk dan cek fitur-fitur PS5-nya. Oke, seperti dulu launching. Ya. Buat dulu pertama beli PS5 PS4 saat PS4 hari pertama rilis juga sama teman-teman, dia ini jadi tukang demonya ya. Cuman dulu beli PS4 sama VR-nya teman-teman, jadi lengkap ya. Jadi getarnya itu kayaknya banyak teman-teman ya, nggak cuma di 2 titik, mungkin 4 kali ya. Kok bisa sampai seperti ini ya, detail banget. Tuh. Getarnya di kanan nggak di kiri, tuh beda-beda teman-teman. Luar biasa. Jalan di sini tuh beda sama jalan di sini, sama kayak kita turun naik ini beda getarnya teman-teman. Gila. Oh, disuruh hancurin. Nah, ini disuruh tarik ya. Gila, pas narik ini benar-benar saya seperti narik karet, teman-teman. Sama. Ya, PS1 atau biasa orang sebut PSX ya. Oke, ini ada mapnya. Wow, ada CPU, ada ini teman-teman. Nggak tahu ini. Jadi ini kayaknya nunjukin fitur-fitur dalaman PS4 teman-teman ya. Ini ada fan-nya, pendingin, cooler. Ini ada kartu grafis. Ini sepertinya RAM. Ini SSD-nya. Ini nggak tahu ya teman-teman ya. Ya udah, tes dulu. Ini buset, apa nih? Luar biasa teman-teman. Turbo Trial SSD. Oh, ini kecepatan harddisk dari PS5-nya teman-teman. Dia nunjukin nih, pamer ceritanya. Asik. Itu ngapain? Oh. Oh, sekalian itu teman-teman, mainin sensor dari PS5-nya. Cepet. Asli, berasa kayak orang gila gua. Ya, pokoknya gitu deh. Kita pulang dulu ya. Waduh, gimana pulangnya nih? Balik ke sini deh. Tapi udah deh kita, nah saat seperti ini teman-teman, kalian jika pengen rekam tekan aja tombol tengah lambang PS-nya ya. Nah kalian bisa broadcast di sini teman-teman. Nah mau broadcast di mana, di Facebook atau di YouTube? Kayaknya di Facebook nggak lagi deh, di Twitch sama YouTube ya. Saya bisa broadcast di YouTube karena saya udah linkkan YouTube dan nanti saya linkkan Twitch buat live di sana gitu.
Tapi ini kayaknya ya, oh, balik ke awal. Sepertinya juga banyak youtuber lain bahas ini game yang satu ini teman-teman ya. Ya udah mereka tes masuk ke situ, masuk ke dalam ya. Intinya dia introduce tentang DualSense-nya lah. Terasa banget nih, kayak nabrak-nabrak ini terasa teman-teman. Sama seperti kita kayak masuk ke dalam air, itu terasa kayak nyebur, sticknya itu getar keduanya, kayak bunyi air teman-teman. Di sini ada bunyi air. Oh, disuruh lempar ya. Oke lah teman-teman, rasanya untuk yang review game satu ini nggak perlu banyak-banyak ya, karena ini game bawaan atau default. Nah, kita sampai di sini kita bisa switch, kita bisa ganti ke game lain secara cepat teman-teman. Cuman itu nggak baik ya, dikarenakan saya juga teknisi PS, jadi saya tahu gimana cara baik untuk quit dari game ya. Kita balik ke home dulu, lalu ini tekan option seperti PS4 dan close game. Bagusnya di close, biar SSD kalian aman. Oke, sekarang kita langsung coba game Godfall. Oke, ini udah kita masukin kaset Godfall dan kita tes mainin sebentar aja teman-teman buat cek footage-nya. Nanti kita bakal bikin video berikutnya ya. Memang benar-benar kita bikin gameplay dari Godfall ini teman-teman di PS5 ya. Nanti kita settingin Razernya 4K ya, karena Razer saya support 4K kok. Cuman kali ini karena saya gunakan TV kedua atau secondary display, nggak bisa kita aktifin 4K nya teman-teman. Tapi jadilah. Saya coba game ini for the first time ya, jadi bener-bener kalau gambar saya lihat sih nggak ada lawan ya. Bisa di skip nggak? Saya mau lihat gamenya dong. Nggak bisa bu. Oh ya, ada control layoutnya. Livestone, swap weapon, interact, event, happy attack, like attack ya. Like attack, happy attack, aim technique. Oke. Action fury. Oke. We were warriors, but he turned us against each other. Oh, bisa di skip ya udah. Kita mau lihat gameplaynya teman-teman. Ini di TV yang biasa aja gambarnya luar biasa teman-teman ya. Belum kita aktifin 4K-nya. Nanti kita coba di TV 4K sebentar. Buruan. Weh, gambarnya di TV biasa aja udah gini teman-teman, luar biasa. Ampun. Pantesan orang banyak beli ya, walaupun harganya 2 kali ya. Emang ya experience-nya beda teman-teman, apalagi di 4K. Nanti kita coba teman-teman. Buset. Minta ampun gambarnya, gila. Larinya apa nih? Oh, oke. Nah, di sini teman-teman ya, fitur haptiknya ya, atau vibration motion itu kurang terasa teman-teman ya, karena mungkin gamenya memang belum begitu support ya, karena untuk nyocokin dengan controller terbaru DualSense itu susah teman-teman. Contoh, ini karakternya jalan itu nggak terasa getar-getar yang tipis tadi kita coba di game pertama teman-teman ya, nggak terasa, karena memang mungkin developer game ini belum sediain fiturnya teman-teman. Kita kemana sih? Oh ya, sini. Ah, ada rasa-rasa God of War-nya teman-teman. Ada rasa-rasa DMC juga. Nah, ini terasa teman-teman. Saat kita nyerang, ya, itu getarannya terasa. Cuma getarannya bisa saya bilang nggak haptik atau nggak sedetail yang game Sony tadi. Ya, getarannya. Oh iya, yang pas charge attack atau serangan charge-nya itu terasa teman-teman. Nah, ini getar, dan getarnya itu terasa di
di R2-nya teman-teman. Terasa di sini getarannya itu, nggak di tengah, tapi di sininya, di R2-nya. Itu benar-benar luar biasa sih. Lumayan. Mantap. Oke, saya biasa pakai O sama X sih serang. Jadi kalau pakai R1, R2 ini kaku. Gimana gitu? Oh, aim dulu sini. Ya, ada rasa-rasa DMC, ada Chaos Legion, ada God of War-nya. Oh, bisa jump ya? Gimana caranya nih? Up. Iya, bener, mantap. Cuma saya belum terbiasa aja teman-teman buat nyerangnya pakai L1. Kalau gambar luar biasa ya, udah mantap. Doesn't matter. We have a job to do. Oke lah, kita lari dulu. Cakep. Kita tes. Oh, mantap. Saya nggak tahu cerita game ini teman-teman, karena saya belum fokus untuk bahas gamenya secara detail. Buat hindaran ya. Ini nggak tahu yang mana musuh, yang mana teman. Oh itu teman ya kayaknya. Nah, ini juga musuh. Buset. Asik. Oh, lapstone. Oke. Ini untuk balikin darahnya. Oke, udah. Kita disuruh find the sun range. Ini. She won't want to leave the temple, Orin. I know. Wah, keren. Sinilah kau. Wah. Apalagi nanti teman-teman, game Wukong itu, Wukong ya, mudah-mudahan rilis di PS5. Ampun itu gamenya. Buatan developer Cina, mantep. Aduh, sakit kan. Ayo. Cakep nih teman-teman. Oh, ada shield. Keren. Hop. Kebiasaan main Genshin ya kan, R1 buat lari. Gila. Hop. Isi darah dulu. Udah. Oke teman-teman, ini sedikit review gamenya. Nanti kita coba di 4K ya. Sekarang saya penasaran sama game satu lagi, Assassin's Creed Valhalla. Balik ke home, lalu kita close. Close. Ejectnya pakai option aja teman-teman. Jadi kalian bisa hematin tombol dari yang di PS-nya. Kalian bisa juga kok buat pilih-pilih ini pakai remote, jadi lebih mudah. Assassin's Creed Valhalla ya. Bisa juga milih pakai remote kok. Jadi stick cuman buat mainnya doang. Ini cocok lah
buat kalian-kalian penggemar Assassin. Kalau saya sih pribadi sukanya game FPS teman-teman. Jadi mata ini udah desain untuk FPS seperti Call of Duty ya kan, karena kasetnya kehabisan kemarin. Jadi saya pesan baru kemarin malam sih, jadi belum datang. Saya suka FPS dan balap teman-teman. Oke, ya ada benefitnya. Welcome back. Ya dulu saya ini akun buat main apa ya? Buat main Division. Hold triangle to enable menu narration. Saya berharap ini teman-teman. Saya berharap Ubisoft bikin kembali game Division, tapi dengan fitur yang seperti Division 1 teman-teman, dan itu pasti saya suka banget lah. Kalau saya pegang nih PS5 nya udah berapa menit main ya, ini nggak panas teman-teman. Panasnya pun sedikit karena mungkin konsolnya besar dan saya gunain AC juga, ventilasinya juga cukup. Jadi seperti itulah, cukup ya, mantap. Ini ya ya udah default aja semua. Jadi teman-teman kalau bisa ini PS5 jangan taruh di tempat yang tertutup, tempat yang terbuka aja, atau sebelah TV atau di atas ya. Dan dia juga adem teman-teman. Itu saya suka yang gede-gede gini, dia adem teman-teman. Timbang tipis-tipis itu panas ya. Kalian bisa bandingin itu saat PS4 Pro dengan PS4 Slim, lebih adem yang PS4 Pro. Mudah-mudahan bisa di skip. Kayaknya enggak deh. Jadi videonya saja saya skip. Oke, sekarang kita tes game Assassin's Creed Valhalla teman-teman. Back. Ya. Jadi saya skip game apa? Skinnya saya skip biar bisa kita tes gameplay. Nah, ini adalah menu optionnya teman-teman ya. Lumayan, bisa dibilang ada rasa-rasa kayak Horizon dikit sama oh iya, ada sedikit-dikit aura-aura game Horizon ya. Si Aloy. Saya ngambil karakternya cewek nih, biar sama seperti Aloy. Hold Odin Sight. Oh iya, oke. Buat nandain kita harus kemana atau ngapain. Oh, ngambil makanan nih. Oh iya, buat ngisi health-nya teman-teman. Bisa ngeloot juga deh. Boleh. Ini apa nih? Oh, bisa naik. Break, hancurkan. Oke, kalau masalah gambar teman-teman seperti inilah ya di PS5. Lagian game ini juga ada rilis untuk PS4 teman-teman ya. Bagi kalian yang pengen mainin game ini sudah ada di PS4 kok. Jadi sama aja. Ini oh, buat ngambilin buah-buah yang ada di sini teman-teman. Boleh. Aimnya pencet ini ya. Oke. Cuman 5 pelurunya. Oh yaudah. Aduh, panahnya hilang nih. Kita disuruh ke atas kayaknya. Oh, udah penuh ding. Suruh naik bukit kita. Ini kemana ya? Manjat kayaknya. Assassin's Creed itu kalau nggak pakai manjat-manjat itu bukan Assassin's Creed namanya teman. Jadi kita harus manjat-manjat dulu nih. Bisa nggak dipanai gagak ya? Bisa kayaknya. Pengen gua makan nih. Aduh, cepatan narik. Habislah pelurunya.
Sekarang di PS5 teman-teman, untuk serang itu kita pakainya R1 dan R2 teman-teman, buat ngasilin getaran di tombolnya. Ada orangnya di bawah ya. Musuh nggak ya? Coba. Musuh kayaknya. Mampus. Lihat dulu. Takutnya ada orang lagi. Ada deh. Oh, tekan bulat buat stealth-nya. Buat diam-diam. Stealth. Jadi ada bar di atas itu ya teman-teman ya. Bar itu buat nandain kalau kita terlihat atau enggak. Nah itu semakin terlihat teman-teman. Kayaknya nggak ada orang di sini. Oh, hancurin aja teman-teman. Nih di carry, pista. Oh diangkat deh. Taruh mana ya biar nggak ketahuan ya. Taruh sini aja deh. Nah, kalau sini kan nggak kelihatan. Oke. Area terlarang. Itu tulisannya. Nah, ini ada panah busur, teman-teman. Bisa kita ambil. Mantap. Berapa stok? 8. Oke, oh bisa dibikin api seperti itu panahnya ya. Ya udah. Nantilah. Kita nggak tahu arah ini. Oh di arah ada itunya ya, ada navigasinya teman-teman. Ini kok dia ngerekor ya teman-teman ya? Otomatis kah? Go, my eyes. Oke, dia punya ini ternyata teman-teman. Ternyata dia punya gagak teman-teman. Gagak ini buat pantau lokasi, bisa nandain, bisa mantau ya. Oke, mantap. Kalau secara grafis teman-teman mantap udah kok ya, karena ini kita belum tesnya di TV 4K jadi belum maksimal. Nanti kita tes di TV 4K pun cuman game Godfall ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit review ya. Intinya kalau kita mau live saat kita main game, kalian tekan aja toh lambang PS ya. Enggak, tekannya jangan lama, kalau lama dia keluar. Kita tekannya sekali, lalu kita pilih yang ini dan kita pilih broadcast, mau kemana, Twitch atau YouTube seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja coba di TV 4K untuk game Godfall-nya dan cek hasil gambarnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah coba di TV 4K ya. Jadi memang sih beberapa teman-teman ada yang nggak bisa settingin TV 4K ke PS5-nya. Jadi itu caranya cukup mudah teman-teman ya. Itu pertama kita mainnya di remote dan pastikan kalian sudah gunain kabel HDMI yang 2.0 dan colok ke TV 4K-nya. Oke, sekarang kita pergi ke menu sini teman-teman ya. Kita tekan di remote, pencet OK. Lalu kita pilih yang setelan, dan bakal muncul di sini device setting. Kalian pilih device setting, dan di sini kalian pilih HDMI 2.0. Lalu HDMI 2.0-nya kalian aktifin untuk yang kabel ke PS5-nya yang ini. Oke, setelah aktif, remote-nya kita close dan kita pergi ke menu settingan PS-nya di sini. Terus kita pergi ke menu screen dan video. Lalu kita cari di sini adjust HDR. Nah, ini kalian adjust, baru muncul seperti ini teman-teman. Baru kedetek HDR-nya ya. Lalu kita pilih next, dan OK. Nah, itu udah aktif teman-teman, HDR-nya udah aktif dan sekarang kita main di resolusi 4K. Sekarang kita bisa coba cek hasil gambar di resolusi 4K.
Kalau untuk gambar memang jadinya lebih bagus kalau kalian main di 4K ya. Dan ini kita bisa lihat lebih detail dan jernih banget. Pokoknya beda sama tadi kita coba di PC, itu beda bagusnya di sini. Dikarenakan game PS4 masih baru-baru, jadi untuk enhance untuk 4K-nya itu masih belum komplit banget ya teman-teman. Beda nanti kalau sudah ada game-game terbaru yang memang dibuild 4K untuk 120 fps bahkan 8K 160 fps teman-teman. Contohnya nanti kita bisa coba di game seperti Gran Turismo 7 ya, itu memang untuk PS5 dan dampaknya bisa dibilang luar biasa teman-teman. Kemarin kita udah lihat di YouTube tentang review dari Gran Turismo 7 teman-teman. Nanti kita tunggu aja jadwal rilisnya game tersebut dan Horizon yang terbarunya. Kalau untuk gambar kalian bisa lihat seperti inilah gambar dari resolusi PS5 di 4K. Sebenarnya kalau lihat sedekat ini teman-teman itu mual sih ya. Saya harus munduran sedikit. Kalau gambar udah kayak gini udah enak, udah jernih banget ya. Ini saya rasa ini udah mantep. Kalau FPS ya kita bisa lihat FPS-nya mungkin dapat ini 100 atau 110 ya FPS-nya. Tapi itu nggak tahu gamenya menyediakan FPS gitu atau enggak. Jadi detailnya kalian bisa lihat di web game masing-masing. Kita lihat agak dekat. Saya masih terbiasa tekan bulat untuk hitnya, dan sini hitnya itu kita pakai tombol R1 dan R2 untuk charge attack-nya seperti ini. Kalau haptic feedback-nya terasa teman-teman saat kita melakukan charge attack. Ini nggak tahu kemana. Jadi getaran di sticknya itu udah mulai terasa saat kita udah main gamenya agak jauh. Kalau awal-awal tadi belum terasa. Ini untuk isi darahnya. She won't want to leave the temple, Orin. I know. Oke, saya rasa udah cukup untuk review video game yang ini teman-teman ya, di TV 4K untuk PS5 nya bener-bener terasa banget, dan itu sticknya terasa banget kalau kalian udah mainin jauh ketimbang di awal-awal tadi. Dan
Ini benar-benar luar biasa ya buat kalian yang beli PS5 nanti di awal rilis Januari ataupun sekarang. Jika kalian memang udah penasaran, silakan. Ini jelas nggak sia-sia kalian beli, dan gamenya pun lumayan bagus-bagus ya, apalagi Gran Turismo 7 itu bagus banget nanti, apalagi kalau udah ada VR-nya pasti mantap ya. Jadi terima kasih juga udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda jika ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video, bye bye.